Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Pati dalam kabar berita hanya di 98,7 FM Budi Luhur Radio, radionya warga kampus Budi Luhur. Sejumlah berita hangat akan menemani Anda di pagi hari ini. Berikut berita selengkapnya. Bukan kata keren atau bagus yang dikatakan untuk mengamparkan musik Sigurot, tapi indah. Mereka akan menunjukkannya saat tampil di Istora Senayan, Jakarta Selatan pada 10 Mei mendatang. Mengusung genre post-rock, vokalis sekaligus gitaris Johnsy berhasil menciptakan suara-suara indah dalam bermusik, apalagi dipandu dengan orkestra yang akan menggetarkan seluruh persendian di dalam tubuh Anda. Satu yang cerdas dari Ciguros adalah mereka tahu bagaimana caranya menggabungkan musik dengan teknologi tata visual panggung sehingga bisa menghasilkan kenangan yang tidak terlupakan. Tidak berlebihan jika saya bersaja akan menyebut konser Ciguros adalah konser terindah yang pernah digelar. Para penggemarnya di Indonesia sudah lama menginginkan kedatangan pujaannya tersebut. Berbagai cara dilakukan. Untuk pertama kali bersama promotor Flux and Fly, Sigurros bersedia tampil di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2013. Jangan pernah ragu untuk datang ke konser ini, karena akan banyak hal baru yang akan Anda saksikan. Wirawardhani, bocah 4 tahun, mengalami kelainan sejak keluarganya terpuruk. Ia biasa makan tanah dan buang air besar sampai 20 kali sehari. Karena kondisinya memburuk, ia dirawat di rumah sakit. Ibu anak tersebut, Herni, menduga hal itu disebabkan kondisi pencernaannya terganggu. Orang tua Dani selalu melarangnya, tetapi ia selalu makan tanah. Namun apa daya, diam-diam tapi nekat melakukannya. Dani dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis Minggu 14 April lalu. Oleh tim medis, ia didiagnosa mengalami pusing lapar atau gizi buruk. Hingga kini, ia masih dirawat di RSUD Pangkal Pinang. PSY, penyanyi asal Korea Selatan yang meroket namanya lewat lagu Gangnam Style, tampaknya masih akan terus menggenggam popularitas. Lagu barunya yang berjudul Gentleman memecahkan rekor baru di YouTube. Video Gentleman dilihat sebanyak 20 juta kali hanya dalam waktu 24 jam, sehingga memecahkan rekor. Sebagai perbandingan, video Justin Bieber yang bertajuk Boyfriend hanya meraup 8 juta klik dalam 24 jam. Saat ini, video tersebut sudah dilihat lebih dari 80 juta kali. Tampaknya, awal Gentleman di YouTube cukup menjanjikan. Lagu ini juga merengsek ke daftar lagu populer beberapa negara, seperti di Inggris dan Australia. Video Gentleman dipenuhi dengan adegan lucu, namun ada juga yang menilainya terlalu vulgar. Dari Sidoarjo, sejumlah SPBU mulai transparan mengenai langkahnya solar selama setengah bulan ini. Keterusterangan itu dilakukan dengan memasang banner yang mengatakan jika solar langka karena memang dibatasi pemerintah. Seperti yang terlihat di SPBU Tropodo Juanda. SPBU tersebut memasang sebuah banner di halaman depan SPBU. Banner background warna putih tersebut berisi tulisan, solar habis karena pembatasan pemerintah. Menurut asisten manajer SPBU Tropodo Juanda, Suwito, solar di SPBU-nya biasanya langsung ludes di sore hari, sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Padahal, solar tersebut dikirim pagi harinya. Suwito menjelaskan, antrian langsung terjadi saat solar baru saja dikirim. Begitu tahu solar dikirim, truk dan kendaraan-kendaraan lain berbahan bakar solar segera menyerbu SPBU. Dari Jakarta, pelaksanaan ujian nasional kacau. Pimpinan DPR menyetujui pemanggilan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh ke Komisi 10 DPR. Pimpinan DPR menunggu surat resmi dari Komisi 10 DPR. Pemanggilan direstui mengingat pentingnya permasalahan kekacauan ujian nasional. Keterlambatan tidak hanya di 11 provinsi. Di Sumatera Utara juga ada kesalahan materi ujian nasional. Di Jawa Timur juga seperti itu. Ujian nasional kali ini betul-betul kacau dan persiapannya kurang matang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil mendadak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh pada Selasa kemarin terkait ujian nasional yang kacau. Nuh menjelaskan,
Percetakan soal ujian nasional yang ditangani PT Wilia Indonesia Printing mengalami masalah sehingga soal untuk 11 provinsi tidak terpenuhi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Nuh melakukan investigasi dan mencari solusi. Bagaimana agar ujian nasional tingkat SMP pekan mendatang bebas masalah? Demikianlah sejumlah berita dan informasi terhangat yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.